Saudara, sejumlah limbah medis bekas tes COVID-19 dibuang di pinggir jalan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Laporan buat para relawan ini adalah pembuangan masker bekas. Limbah medis bekas tes COVID-19 ditemukan warga di pinggir Jalan Raya Sukatani, Desa Sukaindah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Limbah medis ini terdiri dari alat pelindung diri, alat tes cepat dan tes usap COVID-19 hingga suntikan. Warga menyebut sempat melihat sebuah mobil minibus membuang limbah ini di pinggir jalan hingga kemudian ditemukan oleh pemulung. Di sini dan dia bilang ke saya bahwa ada limbah medis yang dibuang di pinggir jalan. Gitu. Memang sebelumnya seringkali ada pembuangan limbah, cuman sudah bekas terbakar, pernah terbakar gitu. Jadi cuma sedikit kelihatannya sisa-sisanya yang ada. Kayaknya saya sering dapat aduan gitu. Cuman kan karena memang masyarakat kampung yang awam takut gitu, makanya langsung dibakar lagi, dihabisi. Pembuangannya, kalau terakhir ini pakai mobil. Mobil apa? Menurut keterangan warga, mobil minibus. Setelah adanya laporan warga, polisi langsung mengambil 2 kantong plastik berisi limbah medis bekas tes COVID-19 untuk diperiksa. Selain menemukan limbah medis, polisi juga menemukan dokumen kerjasama tes COVID-19 dari sebuah perusahaan kepada klinik kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menduga jika limbah medis ini merupakan milik sebuah perusahaan yang bekerjasama dengan klinik kesehatan untuk melakukan tes cepat COVID-19 pada karyawannya. Nggak ada dari buktinya itu kan menunjukkan salah satu kegiatan usaha industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi salah satu kegiatan industri itu memiliki memiliki klinik bersama, ya mungkin itu dari proses karyawannya dan kegiatan usaha itu sendiri atau. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi membenarkan jika limbah medis yang dibuang sembarangan berisi sejumlah alat tes COVID-19 bekas. Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi juga telah menerima data sebuah klinik kesehatan di daerah Jababeka Cikarang ada dalam dokumen yang turut dibuang dalam limbah ini. Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi mengingatkan ada sanksi tegas yang akan diberikan pada pihak yang membuang limbah medis berbahaya sembarangan. Kantong tersebut juga ada selembaran yang itu menerangkan bahwa dia ada tertulis salah satu klinik yang ada di Jababeka. Karena ini terkait dengan undang-undang lingkungan hidup, pasti akan ada sanksinya yang itu diatur dalam Permen LH. Kemudian juga di Dinas Kesehatan akan ada sanksi, bisa itu sanksi administrasi, pencabutan izin dan sebagainya. Tapi itu pun nanti kita lihatlah perkembangannya. Bagaimana penanganan lanjutan dari limbah medis bekas tes COVID-19 di Kabupaten Bekasi? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa. Selamat petang, Tifal. Apakah seluruh limbah medis yang ditemukan di pinggir jalan sudah dibersihkan semuanya dan lokasi itu aman bagi warga sekarang, Tifal? Diketahui pada pagi tadi, kalau dari laporan dari sejumlah informasi yang kami terima maupun juga dari tim liputan yang sempat mengecek lokasi di sana, sudah diangkut 2 kantong yang berisi sejumlah alat tes kesehatan ataupun juga alat tes cepat rapid test COVID-19 yang tertimbun, begitu saya katakan demikian, di salah satu titik atau persisnya di Jalan Raya Sukatani, Cabang Ungin, persisnya di Kampung Pulo Glatik, Desa Sukaindah, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui bahwa sampah ini ada atau terlapor begitu pada tanggal 30 Oktober lalu begitu, dan saat itu warga sekitar, kalau mungkin dari kita ikuti paket sebelumnya, sudah ditegaskan bahwa awalnya warga tidak menaruh curiga tentang barang-barang tersebut, apakah kemudian berisi sampah rumah tangga saja atau sampah medis dan lain sebagainya begitu. Cuman baru diketahui bahwa itu sampah medis atau limbah medis saat salah seorang pemulung mengecek isi dari 2 kantong tersebut, yang diketahui juga datang dari salah satu mobil atau minibus yang langsung mengeluarkan 2 kantong berisi limbah medis tersebut. Penelusuran lebih lanjut terkait dengan hal ini pun juga masih kami tunggu, karena sebelumnya saya sudah berupaya untuk mengontak langsung Kapolres Metro Kabupaten Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, untuk meng-cross check
sejauh apa penyelidikan terkait dengan kasus ini, sudah sedalam apa kemudian pihak-pihak tertentu kemudian ditanyakan atau digali keterangannya terkait dengan temuan kasus ini. Tapi yang jelas bahwa polisi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi masih akan mendalami asal mula dari sampah-sampah ini ataupun juga limbah medis tersebut, dan juga tak main-main karena selain ada alat tes cepat yang sudah dipakai begitu atau ditekan sudah dipakai, ada juga alat pelindung diri dan juga suntikan. Kita bicara soal limbah medis ini pun juga sebetulnya tidak sama perlakuannya dengan limbah rumah tangga atau limbah-limbah lain, mengingat limbah medis ini bisa berpotensi menyimpan bakteri yang itu juga ikut berbahaya kepada masyarakat, maka ini pun juga penanganannya harus khusus. Sehingga ini juga akan kita tunggu follow up atau juga perkembangan lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Bekasi, entah itu dari Satgas Penanganan COVID-19 maupun juga dari kepolisian yang juga ikut mengusut tuntas kasus ini begitu. Dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasi sebetulnya juga sudah menyampaikan keterangan kepada Kompas TV pada siang tadi. Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi juga sudah menegaskan bahwa sebetulnya siapapun yang kemudian atau fasilitas kesehatan manapun yang melakukan tes cepat, barang-barang atau limbah-limbah medisnya pun juga harus dikelola sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau dari keterangan Kadis atau Kepala Dinas Kesehatan siang tadi disebutkan bahwa dari klinik atau fasilitas kesehatan terkait yang sudah melakukan tes cepat, pengelolaan untuk limbahnya sendiri pun harus melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiganya ini harus sesuai dengan kerjasama antara klinik dengan pihak tersebut. Nah, nanti seluruh proses dari pengelolaan ataupun juga pembakaran ataupun juga pemusnahan limbah medis ini pun akan diserahkan kepada pihak ketiga. Kalau dari beberapa informasi yang saya terima ataupun juga cross check kabar dari beberapa pemberitaan di via media online ataupun juga sumber-sumber lain begitu, salah satu cara yang mungkin bisa dipandang aman untuk bisa mengelola sampah atau limbah-limbah medis ini melakukan pembakaran menggunakan alat insinerator. Insinerator ini kalau mungkin awam dilihat pada saat pemusnahan sejumlah barang-barang bukti berupa narkoba di kepolisian, itu bisa digunakan untuk memusnahkan barang bukti begitu. Baik. Tifal, ada dokumen yang ditemukan di lokasi kerjasama perusahaan dengan klinik. Pantauan Anda di lokasi, apakah ada di sekitar lokasi klinik yang juga membuka jasa tes cepat COVID-19 atau yang diduga yang membuang limbah medisnya di lokasi itu, Tifal? Ini juga yang patut kami harus konfirmasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian karena kabar yang beredar menyebutkan bahwa polisi sampai dengan saat ini pun masih berupaya untuk mendalami kasus ini, bahkan diakui sudah atau ada kabar bahwa sudah ada pemeriksaan terhadap sejumlah pihak mana saja yang kemudian diperiksa, lalu juga sedalam apa kemudian cross check yang dilakukan oleh aparat sendiri. Ini pun juga harus kami tunggu keterangan lebih lanjut, baik itu dari via pesan singkat ataupun juga via telepon, yang belum lama ini juga sudah saya upayakan begitu kepada Kapolres Metro Kabupaten Bekasi Kombes Hendra Gunawan. Ini juga masih kami tunggu sampai dengan saat ini, Ibrahim. Tifal, apakah ada keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi soal bagaimana mereka mengawasi klinik-klinik atau perusahaan penyedia jasa tes cepat? Karena kita tahu di awal COVID juga ditemukan limbah bekas medis di TPA Burangkeng Bekasi, Tifal. Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi menegaskan bahwa sebetulnya karena tugas mereka sebagai pengawas dan juga koordinatornya lah, sebagai saya katakan begitu, untuk seluruh fasilitas kesehatan terutama yang mereka melaksanakan COVID-19 ini atau melakukan rapid test atau swab test dalam rangka penanganan COVID-19 harus melakukan prosedur, menjalankan prosedur yang ada. Apabila kemudian ini dilanggar, maka ada kemungkinan beberapa sanksi yang diterapkan. Tadi kita juga sudah dengar keterangan dari juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Bekasi bahwa ini pun juga harus mengikuti perkembangan di lapangan, entah itu telusur dari Dinas Lingkungan Hidup maupun juga dari Dinas Kesehatan sendiri. Walaupun kemudian dari Dinas Kesehatan menyebut bahwa kasus ini atau temuan ini pun masih didalami pendalamannya oleh dua pihak selain dari Polres Metro Bekasi, tapi juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup. Ini juga masih kita tunggu apa bentuk sanksinya, apakah sekedar administrasi atau ada bentuk lain, Ibrahim. Terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.